Oke, sekarang saya dengan Pak Sijabat, beliau ketua pasti yang sebelum ini. Dan sekarang masuk di bagian pendidikan, Pak ya? Ya, oke, saya mau tanya ini, bagaimana supaya dosen itu menulis dengan baik seperti tulisan-tulisan Bapak? Dosen itu harus banyak belajar, banyak baca, tapi juga dia harus berlatih menulis. Karena kalau nggak berlatih, tidak akan bisa terampil. Jadi memang inilah tugas kita di Pasti, bagaimana memberanikan, melatih para dosen, menuliskan apa yang dia baca. Intinya adalah bagaimana memupuk rasa percaya diri. Kalau ini sudah muncul, kompetensi akan berkembang dengan baik. Lalu kalau Bapak sendiri, proses dari ide sampai jadi nulis itu bagaimana, Pak? Atau bagaimana mendapatkan ide? Mendapatkan ide itu banyak hal. Seperti tadi dikatakan Tuhan bisa memberikan ide baru, lalu kemudian pelajari dari firman, lalu kemudian dieksegesa, lalu kemudian membaca buku. Bisa juga datang dari pemikiran-pemikiran yang kita dengarkan ide-idenya, lalu kita pelajari. Dan itu yang saya lakukan. Pokoknya tuliskan dulu, simpan dulu, setelah 2 hari baru lihat lagi, 2 hari lagi baru lihat lagi, dan kemudian itu akan menjadi berkembang. Ya, menurut Bapak untuk dosen teologi, buku apa yang harus dibaca ya? Tentu selain buku teologi mungkin ya. Buku-buku apa yang perlu dibaca untuk supaya kita Kalau dia dosen teologi, berarti dia harus belajar bagaimana profesionalisme kedosenan. Artinya ilmu-ilmu pendidikan, pembelajaran harus. Yang kedua adalah bagaimana seperti dikatakan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, salah satu tugas dosen itu adalah mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dia miliki, mengembangkannya dan mensosialisasikan melalui publikasi, pengajaran, dan penelitian. Jadi karena itu dosen teologi tugasnya itu bukan hanya berteologi, tapi juga mengajarkan teologi, mempublikasikan teologi lewat tulisan dan perkataan. Ya, terakhir hubungan dosen dengan mahasiswa yang diajar. Menurut Bapak dosen yang baik itu bagaimana kepada mahasiswa? Kayaknya dosen yang baik itu kita harus selalu meniru Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kan membangun relasi dengan murid-muridnya, itu yang diutamakan. Jadi dengan demikian si murid-murid itu bisa melihat pribadi Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan inilah yang diadopsi oleh Ki Hajar Dewantoro dengan berdiri di depan menjadi contoh, berdiri di tengah memotivasi, berdiri di belakang untuk mendorong. Nah, jadi itu ya. Jadi apa yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus sudah kemudian dibahasakan di Indonesia oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan ini bisa patut kita kembangkan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Sijabat. Ya, makasih banyak. Jawaban-jawabannya.